Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya, teman-teman, general reading. Pembacaan umum untuk banyak orang, untuk semua yang nonton, bukan pembacaan pribadi. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di skip dan jangan dilewat-lewatin ya, supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini. Ya. Ada kalanya energi general itu bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi silakan kalian bijak-bijak dalam menyikapinya, ya. Kita lihat dulu energi semua yang nonton ya, baik itu energi mungkin karakter atau yang sedang dialami ya. Kamu simak saja. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan kali ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Temanya apa? Nggak ada tema ya. Kita ngikutin aja alurnya semesta yang ditunjukkan melalui kartu tarot saya. Oke, kita lihat ya. Fokus ke kartunya ya. Kita lihat untuk energi kamu yang nonton. Yuk kita lihat. Fokus ke kartunya ya, tapi tetap rileks. Semoga banyak yang ketarik energinya hari ini sehingga bacaan hari ini itu bisa menjadi manfaat untuk kamu. Videonya jadi video yang bermanfaat. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, like, share, komen ya, dukung channel ini. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, itu yang paling penting supaya saya saat mengupload video baru kalian bisa langsung menontonnya. Oke. Saya mau lihat energi semua yang nonton. Kalian sering overthinking atau berpikiran, saya bilang bisa berpikiran yang aneh-aneh gitu. Apakah kalian seperti itu? Kalau enggak ya abaikan aja. Mungkin ini energi orang lain yang nonton video ini. Itu sih, terus kadang-kadang suka berpikiran itu cepat memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan ya, atau overthinking terus pusing-pusing sendiri gitu. Lanjut ya. Oke. Karena ada seseorang yang mungkin yang terhubung sama kamu mulai mengabaikan, mulai angin-anginan, ada bahkan yang mulai menghindar atau meninggalkan. Terus pikiranmu jadi aneh-aneh gitu loh. Apa ada orang lain ya? Kenapa dia ya? Apa aku yang salah ya? Gitu terus gitu. Lanjut ya. Keluarnya satu-satu, ini dulu. Kemudian ini. Ada beberapa yang sedang bertengkar memang ya. Habis bertengkar kemudian suasana dari kamu sama dia itu jadi nggak enak gitu loh. Di sini kamu itu seperti kayak ingin gitu loh, ingin apa ya? Ingin yang jelas ingin kejelasannya ya, atau mungkin ingin ya klarifikasi atau apapun ya. Nggak kemudian ditinggalin, nggak kemudian diabaikan ya. Memang sikap seseorang yang terhubung sama kamu itu mungkin pasca konflik ya, bisa juga, atau mungkin ada sesuatu yang sekiranya kayaknya dari pihak si dia itu kayak nggak cocok gitu ya. Dia mulai kayak jauh-jauh gitu loh. Dan kamu di sini ada sudah mencoba ya, sudah kayak usaha untuk mencari tahu ya, kenapa dia pergi, atau mungkin menanyakan langsung dengan penuh empati, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada di sini yang diblok ya, sehingga jatuhnya repot, gimana mau nanyain, diblok ya. Kemudian di sini sedih sih kamu ya. Karena entah kamu sadari atau enggak, kamu masih sayang sama orang ini ya. Kamu masih sayang sama orang ini. Kemudian kamu
terbawa perasaan kamu, ya. Oke, ini ada yang cuman sebatas keinginan untuk mencari tahu tentang dia atau apa ya, cari informasi, cari tahu kabar dia, atau penyebab dia meninggalkan kamu atau menjauh dari kamu. Di sini kamu berusaha mencari tahu, entah info dari teman, entah ngintip-ngintip sosmednya, ya. Kamu seperti itu. Bukan kamu ya ini ya. Kamu apa bukan? Kalau kamu silakan tulis di komentar ya. Ya resonate Bunda gitu ya. Oke, di sini. Nah, kan mikirin terus kan? Mikirin terus. Terus ada kenangan-kenangan yang sulit gitu loh. Jadi kayak muter kaset gitu loh. Selama kamu sama dia itu terngiang-ngiang gitu loh. Kamu terbelenggu oleh itu sih. Ya, kamu terbelenggu oleh energi dia, saya lihat ya. Dianya pergi, kamu masih kecarian. Enggak Bunda, biarin dia pergi, aku enggak kecarian. Di sini yang ketarik energinya adalah orang yang kecarian, artinya masih mikirin gitu ya. Kalau kamu sudah enggak mikirin dia, ya udah, berarti bacaan ini bukan buat kamu gitu. Yuk, kita lihat ya. Si dia ini ya yang meninggalkan kamu. Ini bisa juga ya, bukan hanya konflik atau kesalahpahaman atau debat ya, adu argumen. Bukan hanya itu, tapi lebih kepada kayak mulai ada hal-hal yang kok nggak cocok gitu loh, nggak cocok gitu. Dan di sini saya lihat ya, kamu orangnya ya, kalau nggak cocok itu diomongin gitu loh, ya diomongin, dikonfirmasi gitu modelnya, bukan yang memendam-memendam gitu, bukan yang seperti itu kamu itu. Oke, yuk saya lihat ya, siapa sih dia seseorang ini ya, yang terhubung denganmu dengan cerita yang seperti ini. Kita lihat. Kita lihat siapa sih dia, seseorang ini yang meninggalkan kamu, mengabaikan kamu, mulai menjaga jarak sama kamu. Siapa sih dia? Kalian kalau menemukan video ini di platform yang lain, itu potongan-potongannya yang lengkap di YouTube. Dua, saya nggak ambil ya. Kesan orangnya ceria. Orangnya ceria, mungkin orang ini juga bisa karena keceriaannya dia ya. Orangnya penuh keoptimisan, orangnya terbuka ya. Bisa membuat kamu juga mungkin sebelumnya atau sama orang lain kamu itu tidak bisa yang namanya terbuka ya. Entah kenapa sama dia bisa terbuka karena mungkin orangnya ramah ya. Oke, seramah-ramahnya dia ya. Tapi orang ini sering bikin kamu sakit hati ya. Mungkin entah kamu entah dia pernah ada trauma di masa lalu sehingga hubungan ini waktu kalian menjalin hubungan ini ya, karena traumanya belum selesai akhirnya sering bermasalah gitu loh. Sering adanya apa ya, bikin hati nggak enak gitu. Lanjut ya. Lo kebalik. 2. Oke. Two of coin. Orangnya bingungan, serba ragu-ragu. Orangnya mungkin sedang menyeimbangkan secara finansial ya. Kemudian beberapa dia ini orang yang tipikal nggak bisa memilih prioritas bahkan untuk dirinya sendiri ya. Kemudian orang ini juga kayak apa ya, selalu dalam kebimbangan dan dalam keraguan-raguan. Lanjut ya. Oke. Ada di sini dia masih berproses untuk menghilangkan traumanya. Ya, atau kamu ya masih proses menghilangkan trauma. Mungkin dia pernah punya salah di masa lalu sama kamu dan itu belum hilang. Bisa juga, bisa terbolak-balik seperti itu karena ini vice versa. General reading bisa vice versa. Oke, orang ini masih sulit ya untuk bisa
membuang masa lalunya atau yang pernah terjadi dalam hidupnya, di mana itu menyebabkan luka batin yang dalam untuk dia. Atau dia membuat luka batin yang terlalu dalam untuk kamu, sehingga sampai sekarang pun lukanya belum hilang, sehingga kayak selalu muncul gitu loh dalam hubungan itu, luka itu. Membuat masalah, oke. Beberapa orangnya adalah sudah pernah menikah atau sudah pernah menjalin hubungan dengan orang lain ya sebelum sama kamu, atau kamu masuk ke dalam cerita cinta bersegi karena dia mungkin punya pasangan atau kamu yang punya pasangan. Ya, lanjut ya. Terutama kalau dia yang punya pasangan, kayaknya kamu sangat kepo ya untuk ingin mengetahui bagaimana dia dengan pasangannya. Saya lihat di sini seperti itu. Mencari tahu mungkin beberapa, ada yang ingin tahu tapi masih nahan ya. Kemudian di sini orang ini kalau secara finansial ya seperti yang saya bilang mungkin sedang menyeimbangkan finansialnya ya. Itu untuk keluarganya karena di sini saya lihat dia itu sayang keluarga. Saya nggak tahu keluarganya yang mana. Entah orang tuanya, entah kalau dia sudah menikah ya keluarga dia ya keluarga kecil dia. Oke, kita lihat untuk bottomnya ya. Orang ini karena orangnya itu sulit untuk bisa fokus untuk salah satu ya, orangnya bimbang ya, walaupun orangnya ceria, mungkin dia sering kegiatan di outdoor beberapa seperti itu. Kemudian mungkin juga hobi bersepeda saya lihat ya beberapa. Kemudian orang ini sebenarnya cerdas ya, dia itu biasanya ingin mewujudkan apa yang menjadi ide-idenya dia ya. Kemudian orang ini kadang-kadang terlalu mirip sama kamu dalam pemikiran biasanya terlalu heboh ya, overthinking. Kalau ini kadang-kadang sikapnya yang seperti itu. Orang ini secara pemikiran atau ilmu ya, wawasannya luas sih. Saya lihat itu aja yang ketarik. Mungkin dari semua kartu ini nggak semuanya cocok untuk kamu ya kan. Kamu pilih bagian-bagian yang menurut kamu cocok aja, ambil ya. Ambil yang cocok-cocok saja, yang nggak cocok abaikan karena ini pembacaan untuk banyak orang bukan untuk kamu sendiri. Jadi mungkin akan tercampur-campur dengan energi semua yang nonton. Oke, Bunda saya nggak mau dong dibaca untuk campur-campur gini. Kalau yang general ini untuk saya baca untuk saya tonton untuk hiburan, is okay ya kan. Tapi kalau untuk personal reading, kalau untuk dibacakan untuk kamu ya personal reading ya antara kamu dengan saya, nggak campur-campur seperti ini. Gak campur dengan energi orang lain ya. Cara personal reading nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Di akhir video nanti akan saya jelaskan. Oke, kita mau lanjut ya. Energi dia itu sebenarnya ke kamu seperti apa ya. Di sini kamu kan overthinking. Jadi kita harus kupas ya. Kupas secara detail bagaimana dia ke kamu. Atau mungkin situasi kondisi dia atau apapun tentang si dia ya. Karena di sini jelas-jelas kamu sangat kepo sama dia. Enggak Bunda, saya sebenarnya enggak kepo, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Kenapa diulang-ulang Bunda ya? Mungkin ada yang belum ngerti. Karena beberapa kali saya lihat komentar ada ternyata yang belum ngerti loh. Ya, oke. Abaikan saja Bunda ya nggak bisa dong ya. Nggak bisa. Jadi mohon maaf untuk kalian yang mungkin sudah lama nonton saya, bosan dengan kata-kata saya, mohon maaf karena pastinya ada yang baru-baru juga gabung. Untuk yang baru gabung saya ucapkan salam kenal dari saya ya. Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana? Silahkan kalian tulis di komentar. Oke, kita mau lihat energi dia ke kamu. Yuk. Energi dia ke kamu. Energi apapun ya ini ya. Energi perasaan, energi keinginan, tujuan, atau situasi kondisi dia. Biarlah semesta yang menunjukkan lewat kartu saya ya teman-teman ya. Kamu tinggal menyesuaikan saja. Saya tinggal membacakan saja.
Ntar saya tak matikan kipas angin dulu ya. Eight of Cups. Away. Energinya memang menjauh teman-teman dari kamu. Menjauh. Kenapa sih dia ini kok menjauh ya? Apakah itu dari keinginannya atau ada hal lain? Begitu saja ya. The Fool ini tanpa pemikiran sih. Gak mikir. Ya, pokoknya pergi aja. Berarti dia nurutin egonya ya. Tanpa dia mikir bahwa itu bisa menyakiti kamu. Bisa malah bikin permasalahan di antara kamu sama dia malah gak kelar ya. Gantung. Lanjut ya. Marah. Masih marah. Terutama yang tadi ya, adu argumen. Orang ini modelnya berarti kalau nggak cocok sama sesuatu ya, pergi gitu aja. Beberapa di sini energinya ya ke kamu itu masih ada ya, masih ada. Walaupun dia pergi seperti ini ya. Harusnya kalau masih ada sayangnya ke saya kan nggak pergi, nggak selalu juga ya. Ada kok orang sayang sekali tapi saat mungkin ngambek bisa minggat gitu ya, bisa aja ya. Jadi bukan patokan kalau sayang harusnya nggak ngambek ya, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu ya. Oke, jadi orang ini energi empatinya masih ada. Entah itu besar atau kecil ya. Kalau saya lihat sih kecil. Oke. Dan di sini saya lihat mungkin beberapa belum pernah ya seperti ini. Beberapa ya. Sering Bunda ya. Mungkin ada juga yang sering, tapi saya lihat di sini baru kali ini seperti ini. Artinya kayak sikap ini kayaknya mungkin dulu ya sering ngambek ya. Tapi nggak yang kayak seperti ini, nggak kayak sekarang ini. Mungkin rentang waktunya panjang gitu. Ada yang seperti itu ya. Energi dia kayaknya mungkin dia tidak pernah semarah ini. Oke. Energi dia ke kamu. Sebenarnya dengan perginya dia ini ya, saya lihat dia bukannya nggak mikirin kamu sama sekali, justru malah mikir ya. Apa sih sebenarnya yang dia pikirin gitu? Apakah dia berpikir untuk balik? Dia berpikir, semakin berpikir untuk hubungan ini dia semakin bingung teman-teman. Coba saya lihat. Oke. Sebenarnya teman-teman saya lihat ya, energi dia ke kamu masih sayang. Ya. Masih banyak hal-hal yang ingin dia wujudkan dalam hubungan ini. Hal-hal yang baik saya lihatnya ya. Jadi kalau saya lihat mungkin ini sedang ngambek saja ya. Sedang nurutin egonya saja, tapi secara energi, secara keseluruhan saya lihat masih kencang energi dia, punya perasaan ke kamu, masih punya kepedulian ke kamu. Itu sih. Jadi kayaknya kamu gak perlu overthinking teman-teman. Sudah lama Bunda ya, 19 tahun. Wah itu beda cerita ya. Pastinya gak sesuai dengan cerita ini. Karena ini bukan untuk waktu yang lama ya teman-teman. Dan energi itu setiap saat bisa berubah. Kalaupun saat ini dia cinta sama kamu, belum tentu nanti beberapa jam lagi masih cinta banget. Bisa berubah-ubah, bisa naik turun. Ya. Energi memang seperti itu. Gak bisa tetap Bunda. Bisa kalau Tuhan menghendaki. Ya. Karena Tuhan maha membolak-balikkan hati, maha membolak-balikkan keadaan. Kamu perlu ingat itu. Oke lanjut ya. Emang situasi kondisi dia sekarang seperti apa sih Bunda? Ya.
setelah dia mungkin menjauh dari kamu. Situasi kondisi dia seperti apa? Ini masih tentang dia ya. Itu kamu yang kepo tentang dia. Kalau soal ingat masih ingat ya. Mungkin bisa diketahui nanti saat ingat kamu seperti apa. Kalau dari sini sih jelas kelihatan. Kalau dia ingat kamu jadi bingung gitu ya. Jadi ada kegamangan atau kegalauan. Kita lihat. Situasi kondisi dia saat ini. Oke. Situasi kondisinya dia munafik ya. Walaupun dia kepikiran kamu karena mungkin energi egonya lebih besar. Jadi dia seperti apa ya? Denial sama perasaannya. Itu. Situasi kondisinya sedang denial. Nggak ada nyesel bunda. Ada sih sedikit tapi dia tidak ingin mengakui ya. Situasi kondisi dia kalau sadar dia sadar ya bahwa tidak selayaknya dia memperlakukan kamu seperti ini, meninggalkan kamu, mengabaikan kamu. Tapi apakah itu membuat dia ingin ke kamu? Coba saya lihat. Yes. Berarti ini fix ya. Orangnya ini hanya untuk sementara. Fase yang seperti ini. Semoga saja aminkan. Jadi kamu gak perlu overthinking. Lanjut ya. Tuh kan. Queen of Pentacles, Knight of Pentacles. Energinya masih nyambung, teman-teman. Ya, situasi kondisi dia, mungkin dia sibuk dengan rutinitasnya, ya. Tapi tetap kepikiran kamu. Dan dia mulai menyadari bahwa dia tidak seharusnya seperti ini. Ya. Situasi kondisi dia, ya. Mangkel masih ada, marah masih ada. Masih ada. Besar mana bunda? Sama keinginan dia untuk memperbaiki hubungan, untuk baik lagi sama saya bunda. Lebih besar ingin memperbaiki, ya. Cuma di sini kayak ada gengsi ya, karena mungkin dia biangnya masalah ya. Dia ini kayaknya situasi kondisinya masih, lihat dulu situasi kondisi apakah ini kamu bisa diajak kerja sama untuk menjalin hubungan baik lagi. Itu sih. Oke. Jadi dia masih ada keinginan ya. Apa yang menjadi kebimbangannya dia? Apa yang menjadi, seperti yang saya bilang, orangnya kan bimbang ya. Orangnya bimbang. Saya lihat orangnya masih mendengarkan ego dia, mengikuti ego dia. Walaupun ada penyesalan. Coba saya mau lihat sih penyesalannya seperti apa. Ya, penyesalannya apa? Merasa bersalahnya apa? Dia tahu kalau dia salah kok. Apa yang di dalam hatinya ya? Kenapa dia penyesalannya dia apa ini? Coba kita lihat ya. Dia kan nggak mau menunjukkan ya, nggak mau menunjukkan. Sebenarnya apa yang di dasar hatinya? Bentuk penyesalannya seperti apa? Ungkapan penyesalannya seperti apa? Saya ambil 3 ya. Langsung dikasih 2. I want to tell you how I feel. Sebenarnya dia itu ingin ngomong sama kamu, mungkin mengakui kesalahannya, penyesalannya. Tapi itu tadi ya, orangnya kan bingung mau ngomongnya gimana, mulainya dari mana. Karena orangnya juga egonya besar. Just being near you is intoxicating. Sebenarnya deket kamu itu bikin kecanduan pertama. Bisa juga intoxicating itu bisa. Kenapa ya kita kalau ketemu itu banyak tengkarnya gitu loh. Jadi di sini dia lebih kepada ingin ngomong lagi sama kamu lebih dalam ya. Mungkin dia juga ada hal-hal yang unek-unek mungkin yang diomongkan sama kamu. Mungkin seperti itu. Jadi dari penyesalannya tidak sepenuhnya dia menyesal, lebih juga ada I'm not
the one for you, we both know. Oke. Terutama ini untuk yang cinta bersegi ya. Kita berdua tahu ya, saya ini bukan satu-satunya untuk kamu gitu ya. Sebenarnya di sini selain dia juga ada menyesal, tapi tidak sepenuhnya penyesalan yang dalam, karena ada sisi-sisi dia juga ada nggak cocoknya sama kamu, mungkin dari sikap kamu atau pola hubungan bersama kamu, ya tidak sepenuhnya bisa menerima gitu lah. Jadi masih perdebatan batin untuk dia juga. Ini sih ungkapan hatinya ya, bisa dikatakan gitu. Kemudian penyesalan, kenapa dia masih ada keinginan untuk ke kamu, karena kalau saya lihat karena cintanya besar ya, Two of Cups tadi keluar, kemudian dia ingin ngomong lagi sama kamu ya. Ini kalau saya lihat energinya masih apa ya, kayak masih anget gitu loh, masih panas ya. Kalau menurut saya sih ini kayaknya harus butuh waktu untuk kamu sabar ya, untuk membuat ruang untuk kalian masing-masing, untuk ngademin dulu mungkin. Karena ini suasananya masih panas ya. Saya nggak lagi konflik Bunda, wah ya keliru nonton kamu, karena dari awal ada konflik, entah itu konflik batin kamu, entah itu konflik batin dia, atau secara nyata kalian berdua ada satu permasalahan sehingga dia menjauh ya. Itu inti temanya ya. Jadi kalian jangan salah-salah pilih tema dalam pembacaan video ya. Kamu sesuaikan apakah ini yang kamu alami atau tidak. Kalau tidak ya jangan, mending kamu nonton video saya yang lain. Oke. Terus apa lagi ini yang dilihat ya? Sebenarnya kenapa sih walaupun hubungan ini rumit, hubungan ini panas, tapi dia kok masih ingin ke kamu? Emang kamu ada apanya ya? Berarti selain cinta ya, apa yang membuat dia cinta? Karena di sini jelas sekali dia itu cinta sama kamu. Apa yang membuat dia itu cinta dan melekat sebenarnya sama kamu? Nggak ingin meninggalkan kamu. Apa yang membuat dia? Entah itu kenyamanan ya, entah itu memang dia cinta karena kamu bisa melengkapi dia. Kita lihat ya, apa sih yang membuat dia itu cinta banget sama kamu walaupun saat ini situasi kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Tapi ada ya keinginan dia masih ke kamu, masih ada ya. Bisa diwujudkan, bisa enggak. Saya cuma melihat energinya dia saat ini ya. Bisa sekarang seperti ini, besok enggak seperti ini, bisa ya. Bisa berubah-ubah kok. Kita lihat ya. Mungkin kalian juga ingin tahu ya. Kalau memang kamu nggak suka sama aku, ya udah pergi sana ya. Tapi yang jelas ya. Tapi kenapa dia cuman energinya kayak nggak sungguh-sungguh gitu loh pergi? Kenapa masih ada energi yang melekat gitu ke kamu? Emang kenapa? Coba saya lihat ya. Saya ambil banyak-banyak. Jadi orang ini pergi tapi tidak benar-benar pergi ya. Energinya masih nyangkut. Bentar. Bentar. Sulit nih. Karena apa ya? Apalagi ya kalau kamu sudah seringkali ngabaikan dan dia berharap dia ngabaikan kamu dan dia berharap kamu yang nyari dia ya, atau kamu nggak mau tahu juga gitu ya, bales gitu ya. Saya lihat dia jadi kepancing, energinya jadi ketarik. Jadi ini lebih kayak law attraction gitu loh, law of attraction, dimana kalau dia pergi ini kamu juga ya udah gitu ya. Karena itu mau kamu gitu ya. Dia justru ketarik ke kamu gitu. Jadi mungkin dari kamu beberapa mungkin yang sudah
nggak peduli kamu mau pergi mau apa, tapi masih ada kekepoan dikit ya, manusiawi sih. Itu dia malah ketarik ke kamu. Loh, kok nggak nyariin? Ya, terlanjur pergi, nggak dicariin. Oke. Kenapa? Tapi sebenarnya ya saya nggak tahu ya. Orang ini bertengkar sama kamu tapi kok seneng ya? Ini ya, Five of Swords. Ini Five of Swords. Di sini just being near you is intoxicating. Dalam artian nggak tahu ya, sama kamu tengkar terus tapi kok ya kayak nggak, kayak inget kamu. Apa karena pertengkaran atau karena banyaknya perbedaan kamu sama dia itu justru membuat itu menarik gitu loh. Kayak narik energi dia untuk ke kamu gitu. Tapi ya jangan sampai ya, sampai tinju-tinjuan gitu, tapi pengen terus gitu ya. Ini tinggal bikin ring aja. Coba saya lihat apa yang membuat dia nggak sungguh-sungguh pergi aja. Oke. Iya, kayak ke-trigger terus. Judgment itu juga kebangkitan. Kebangkitan atau sesuatu yang muncul gitu ya. Jadi orang ini iya. Iya apa Bunda? Saya ngerti tapi sulit ngomonginnya. Jadi kayak kalau memang jadi model kayak pola berulang gitu loh. Kalau dia ngambek, dia marah gitu ya. Kalau kamu, ini tipikal orang kalau yang dikejar itu kayak itu loh. Apa malu-malu kucing yang nggak tapi kalau kamu nggak ngejar dia yang bingung gitu loh. Jadi ini mudah teman-teman sebenarnya. Jadi kalau kamu menghadapi orang yang seperti ini, dia pergi ninggalin kamu, kalau kamu yang biasanya effort sama dia, banyak perhatian sama dia, biarin aja. Yakin Bunda, nanti kalau aku cuekin nanti dia malah pergi. Ya berarti memang dia nggak niat gitu aja. Ya, itu satu petunjuk. Kamu nggak perlu kecarian dia, nggak perlu mikirin dia. Rugi energi kamu, ngapain? Wong dia ya pergi-pergi karpe dewi, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini kayaknya tentang pola berulang antara kamu sama dia, konflik, ngambek, pergi, ya. Nanti nanti kamu nerima lagi, kamu baikan lagi, ya. Gitu terus ya. Kalau saran saya sekali-sekali biarin aja, gitu, ya. Jadi ini tentang seperti itu. Kemudian maunya gimana sih Bunda? Dia maunya gimana? Dia masih bingung kan? Masih bingung, ya. Masih bingung. Ini energinya ke kamu masih ada, tapi dia bingung. Mungkin takut feedback dari kamu atau reaksi dari kamu, reason dari kamu. Dia masih bingung, ya kan? Sebenarnya dia maunya apa? Kalau saya lihat dari sini, maunya kamu yang ngejar, kamu yang berusaha, kamu yang memperbaiki. Kalau memang ada konflik, kamu yang kamu yang mengaku bersalah, gini. Oh jangan wes, sekarang jangan. Biar dia bingung. Biarin ya. Biar dia yang ketarik energinya ke kamu, cuekin aja. Kalau saya cuekin nanti dia sama orang lain, ya berarti orang ini nggak niat sama kamu gitu. Berarti itu ya bagus lah supaya kamu lebih tahu supaya kamu lah tahu terlebih dahulu bahwa ternyata orang ini nggak niat sama kamu. Masa kamu terus gitu loh. Paham ya? Ini bukan masalah balas dendam, tapi lebih kepada bukan juga memberi pelajaran ya. Sekaligus juga untuk kamu biar tahu bagaimana sesungguhnya dia. Jadi jangan hanya di kartu aja, dilihat di tarot ya, di ramal-ramal ya. Kamu harus tahu juga reaksi dia secara nyata. Masalahnya biasanya kamu nggak siap sih sama risikonya, sama konsekuensinya kalau memang dia benar-benar pergi gitu loh. Tapi sebenarnya itu bagus untuk kamu loh, ya. Untuk kamu, daripada kamu bingung-bingung, ya kalau dia ngejar lagi, ya berarti dia cinta, gitu aja. Ini seperti tes gitu. Paham sampai sini? Saya lihat ya pesan semestanya untuk kamu ya. Kalau pesan saya itu sih bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan sih. Bebas aja. Coba saya lihat pesan semestanya ya untuk kamu semuanya. Satu aja pesannya ya. Pesan semestanya satu aja. Oke. Imagine all unwanted though dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Jadi gini ya.
sesuatu yang mungkin kamu kan takut ya, nanti saya cuek, dia tambah cuek, Bunda. Sebenarnya ya memang harus dilakukan kayak gitu. Ini seperti relate sama saran saya ya, for new opportunities. Kalau memang dia nggak layak, berarti mungkin ada kesempatan untuk orang lain yang lebih baik untuk kamu. Jangan kamu gandoli orang ini yang bolak-balik bikin bingung kamu aja, ya. Kamu hanya menahan orang ini, pingin sama orang ini, seakan-akan orang ini yang terbaik untukmu, ya. Mungkin semesta juga ingin tunjukkan ya, dengan cerita ini tuh lo ngambek-ngambek terus ya. Kalau kamu cuekin dia pergi berarti dia nggak sayang kamu. Intinya seperti itu. Ya. Tapi kalau memang dia balik ya, ya mungkin dia saat ini mungkin dia masih jodoh kamu. Intinya gitu kayak kamu sama saya. Jodohnya ketemu saya, nonton saya. Ya, bukan nonton yang lain gitu. Ya. Jodoh itu bukan harus menikahi. Ya. Jadi itu kalau memang dia kembali baik lagi sama kamu dan itu yang kamu inginkan, ya alhamdulillah puji Tuhan ya kan. Tapi kalau memang dia pergi ya sudah, nggak apa-apa. Mungkin dia bukan yang terbaik untukmu karena di sini pesannya semesta. Kalau memang segala sesuatu yang kamu inginkan itu tidak terwujud ya kamu yang kewujudkan sendiri gitu ya. Jangan berharap dia yang wujudin. Artinya kamu sudah memberikan kesempatan dia ya untuk baikan sama kamu mungkin, untuk hubungan baik lagi sama kamu. Kalau dianya nggak mau ya, dia nggak datang ke kamu, masa kamu terus ya. Kecuali kalau memang kamu mau menurunkan ego kamu yang baik-baikin dia ya. Kalau diblokir gimana? Ya yang masuk akal aja kalau diblokir gimana. Udah nggak usah hubungan sama orang yang blokir kamu ya, kayak nggak ada yang lain aja. Gitu loh. Kalau blokir semua sosmed diblokir, kamu nggak bisa hubungin dia sama sekali. Dan itu sudah lama. Kamu harus buka logika kamu ya, realistis. Berarti dia nggak mau sama kamu titik. Ya. Kalau orang mau nggak mungkin kayak gitu. Entah maunya sebagai apa. Mau manfaatin, mau cinta setengah mati, ya itu nanti. Yang jelas kalau dia blokir berarti kan dia nggak mau terkoneksi sama kamu. Gitu. Kalau dalam hal ini dia blokir Bunda, apakah mau dibuka ya? Kapan dibukanya? Kapan dia mau buka blokirnya? Saya lihat ya, saya nggak membaca ke depannya, tapi keinginan untuk itu ada. Tapi entah diwujudkan, entah tidak. Ya, karena kebingungan tadi ya. Sebenarnya masih ingin terkoneksi sama kamu, masih ada. Sekali lagi, saya ingatkan, ini general reading bukan untuk kamu sendiri. Campur-campur energinya. Gak bisa sama semua orang yang nonton. Ya, kamu ambil bagian-bagian yang cocok saja, ambil. Kalau kalian bingung atau kalian gak suka dengan general reading, ya personal reading. Khusus untuk kamu, gak campur-campur. Caranya gimana? Kamu cek deskripsi video YouTube. Ya, setiap videonya ada deskripsinya, ada captionnya. Kalau kalian menemukan di video ini di platform yang lainnya, kamu cek captionnya atau bionya. Ya, budayakan untuk mau baca. Kalau orang mau baca itu tahu. Coba kamu di bandara nggak usah baca wis ya, nggak pernah ke situ tapi nggak mau baca. Ya, kamu akan ya kesasar-sasar ya, nggak akan nemu jalannya. Maka dari itu biasakan untuk membaca. Jadi di sana sebenarnya sudah jelas kalau di deskripsi YouTube. Semua diarahkan ke deskripsi YouTube sih. Di sana jelas sekali, silahkan ketik daftar tarot, kemudian kalian kirimkan ke admin ya, ke admin namanya Kak Flori. Setelah kalian kirimkan ke Kak Flori, nanti akan dibalas ya. Balasan dari Kak Flori dibaca ya. Yang akan diproses untuk ketemu saya langsung ya dengan video call itu yang memenuhi syarat. Ya, syarat-syaratnya kalian baca. Jadi kalau nggak memenuhi syarat, ya nggak terdaftar ya. Yang diproses yang memenuhi syarat saja. Jadi seperti itu, semuanya berbayar, ada durasi 15 menit dan 30 menit untuk ketemu saya secara langsung lewat video call. Jam kerjanya jam 15 sampai jam 20, waktu Indonesia bagian Barat ya. Jam kerja untuk tarot jam segitu. Jadi kalau kalian chat di luar jam itu, dibalasnya di jam kerja ya.
Oke, itu saja teman-teman. Semoga bacaan kali ini bisa bermanfaat positif untuk kamu semuanya, sehingga menjadikan berkah. Berkah untuk saya yang membacakan, berkah juga untuk kamu yang menonton video ini. Semoga yang terjadi yang baik-baik, walaupun tidak semua bacaan saya itu bisa baik. Ya, kamu ambil sisi-sisi positifnya, membuka wacana kamu, jadi bahan pertimbangan juga bisa. Ya, jangan dijadikan satu-satunya acuan ya. Lagi pula ini general. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe dan dukung saya, like, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Bye-bye.